Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Juli Jati Prambudi dalam ngaji seni rupa. Program ini didesain untuk berbagi tentang pengetahuan kesenirupaan, ya. Pengetahuannya kita himpun dari berbagai data, referensi, dan analisis yang mendasari dari tema-tema yang saya coba untuk saya share kepada Anda semua. Harapannya mudah-mudahan apa yang saya share selama ini, mulai dari video awal ya sampai sekarang itu berguna untuk memperkaya, ya, menambah wawasan pada kita semua. Sahabat-sahabat semua, pada kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang seni rupa modern ketika suatu organisasi yang menurut saya penting sekali, yaitu Persatuan Ahli Gambar Indonesia atau yang disebut dengan Persagi. Kenapa Persagi berdiri? Dan berdirinya itu di kota penting di zaman kolonial Belanda, yaitu Batavia. Dia menurut dokumen yang saya baca itu didirikan pada tanggal 23 Oktober 1938. Nah, ini suatu organisasi pelukis-pelukis pribumi, ya, tentu dari kalangan terpelajar, pelukis terpelajar kelas menengah, ya. Katakanlah ini kelas menengah terpelajar yang memiliki kesadaran, ya, menangkap aspirasi kemodernan dan keindonesiaan yang sedang gencar-gencarnya diperdebatkan pada saat itu. Tapi kita harus sadar bahwa kelahiran Persagi itu dilatar belakangi oleh situasi yang serba tidak menentu sesungguhnya. Pada awal dibentuk, ya, Persagi dilatar belakangi oleh keadaan perekonomian dunia yang sedang drop, ya, atau yang disebut dengan depresi dunia. Itu dampak dari berakhirnya Perang Dunia I, ya. Depresi itu diawali kurang lebih tahun 1929, ya, selama 10 tahun, dan itu berakhir sampai sekitar 1939. Nah, Persagi berdirinya 1938, artinya masih di ujung dari depresi dunia. Nah, begitu Persagi berdiri nanti, ya, setelah itu langsung disambut 1939 juga merupakan dampak dari krisis dunia yang sepanjang satu dekade itu, ya, meletuslah Perang Dunia Kedua, ya. Itu diawali sekitar tahun 1939 dan berakhir sekitar 1945. Nah, kejadian-kejadian di antara, ya, krisis dunia sampai munculnya Perang Dunia II ini, itu banyak hal yang bisa dicatat sesungguhnya, ya, dan sebagian sudah saya ceritakan kepada Anda semua. Salah satu dampak dari itu semua, ya, yaitu perubahan kebijakan pemerintah kolonial dalam hal politik etis, ya. Karena memang politik etis itu menyedot anggaran, ya, karena memang tujuannya untuk mendapatkan satu kesediaan, ya, tersedianya sumber daya manusia terutama dari kalangan pribumi yang bisa membantu pemerintah kolonial Belanda dalam melaksanakan pemerintahan di Hindia Belanda. Ya, karena itu akses pendidikan mulai dibuka, bahkan ada perguruan tinggi yang mencipta para insinyur, ya, kedokteran, ya, sudah saya jelaskan, ada Stovia ada THS, ya, Technische Hogeschool, yaitu merupakan sekolah yang mendidik para calon insinyur, termasuk Soekarno sekolah di situ, ya. Soekarno sekolah di THS, ya. Dan bisa diterima, ya, karena Soekarno merupakan anak dari seorang ningrat Jawa, ya, yaitu Raden Sukemi, dan akhirnya dia juga bisa menyelesaikan insinyur teknik sipil, ya.
Nah, ini seringkali banyak yang keliru, dianggap Soekarno itu lulusan arsitektur. Kalau dia memperhatikan arsitektur, iya, tetapi pendidikan formalnya Soekarno itu adalah teknik sipil. Yang kemudian dia nanti juga mendirikan lembaga konsultan teknik, ya, bersama Insinyur Ruseno, ya. Nah, saya akan kembali kepada persoalan Persagi, ya. Jadi Persagi itu lapisan-lapisan sejarahnya itu tidak sederhana. Nah, kelompok-kelompok seniman yang punya aspirasi yang sama, yaitu menangkap ide-ide tentang corak seni lukis Indonesia baru, ya. Jadi itu yang pernah dikatakan Soejoyono, ya, di depan seorang tokoh juga namanya Sanusi Pane. Dia ingin mencari satu corak, ya, yang disebut dengan seni lukis Indonesia baru. Nah, kata-kata baru di situ menarik di situ, ya. Dalam pencarian seni lukis Indonesia baru berarti ada sesuatu yang sudah berlangsung lama yang kemudian menghegemoni, maka kemudian Soejoyono dan kawan-kawannya itu ingin mencari sesuatu yang baru. Nah, yang menghegemoni itu apa? Yang menghegemoni ya tidak lain adalah Moi Indi, ya, terutama di sekitar dekade 20-an sampai 30-an tuh memang Moi Indi itu sangat hegemonis, ya. Dalam konteks estetika, Moi Indi itu memang memberikan satu teknik, ya, merepresentasikan alam itu dengan cara-cara yang dianggap standar, ya, mengikuti cara-cara atau teknik-teknik melukis, ya, di Eropa, ya. Jadi pengetahuan melukis di Eropa menggunakan kanvas, cat, minyak, kemudian dengan kuas, lalu pengetahuan tentang perspektif, ya, kemudian mencampur cat, ya, kecenderungan warna dan seterusnya, itu sangat gampang diperoleh pengetahuan itu karena memang buku-buku Eropa yang menyangkut sejarah keseni lukisan modern Barat, ya, terutama juga lukisan-lukisan pemandangan itu sudah banyak hadir di Indonesia, di Batavia waktu itu. Ingat pada saat itu, ya, Netherlands Kunstkring, ya, Netherlands Indies Kunstkring atau NIK itu, atau Batavia Kunstkring, ya, yang memang didirikan tidak hanya untuk tempat pameran tetapi juga menyiapkan perpustakaan, menyediakan koleksi-koleksi buku, ya, yang kemudian juga buku itu bisa diakses oleh siapapun yang bisa membaca dalam buku-buku bahasa asing, terutama bahasa Belanda yang ada di Batavia Kunstkring di situ. Ya, jadi memang Batavia Kunstkring itu anggaplah itu suatu tempat kongko-kongko para kelas menengah, ya, karena tidak ada yang berani masuk situ kalau dia tidak merupakan manusia-manusia yang memiliki pengetahuan yang bisa mengakses informasi yang didapatkan di Batavia Kunstkring itu. Nah, kemudian Persagi itu juga dilatar belakangi oleh satu wacana perdebatan yang bisa dianggap suatu perdebatan yang sangat seru saat itu dan dimuat di majalah Pujangga Baru, ya, yang merupakan perdebatan antara kubunya Sultan Takdir Ali Sabana dan dan Sanusi Pane, ya, yang merupakan kelanjutan dari perdebatan di era Budi Utomo, ya, yang sudah saya jelaskan pada video yang lalu, ya. Dan ini merupakan satu tesis dan antitesis, ya, dan yang akhirnya juga ingin ditangkap sintesisnya, ya, sintesanya itu. Jadi yang satu ingin berorientasi sepenuhnya kepada Barat, kalau ingin maju ya bertolak pada ilmu pengetahuan Barat, ya. Tapi yang lain tidak, ya. Jadi tidak mau meninggalkan sepenuhnya apa yang sudah dicapai oleh kebudayaan masa lalu, terutama kebudayaan Nusantara yang dianggap memiliki
basis kultural ya yang sudah menjadi jiwa bangsa, menjadi identitas di situ. Nah, kemudian pandangan-pandangan ini yang kemudian disintesakan oleh orang-orang Persagi ini menjadi satu pandangan-pandangan kesenian. Dalam hal ini adalah pandangan-pandangan keseni lukisan. Salah satu pandangan yang kemudian mengemuka dan kemudian itu menjadi sangat artikulatif yaitu konsep jiwa ketok ya. Jiwa ketok itu jiwa yang tampak yang yang dipopulerkan oleh Sujoyono. Nah, ini merupakan antitesis dari kecenderungannya Mo Indi. Jadi Mo Indi itu mengekspresikannya itu ya dengan penuh perhitungan, dengan standarisasi tertentu, ya dengan teknik-teknik yang sudah dibakukan ya. Ya, sementara itu menurut Sujoyono itu membelenggu kebebasan berekspresi. Ya, kurang ada namanya spontanitas ya, spontanitas dalam mengekspresikan gagasan itu ya di atas kanvas. Ya, itulah yang kemudian Sujoyono ingin mengabadikan momen-momen gagasan yang dirangsang oleh situasi zaman itu ya, itu dengan langsung dia studi ke lapangan, kemudian apa yang di lapangan itu kemudian diekspresikan secara langsung. Ya, jadi dia menggunakan strategi on the spot painting. Ya. Jadi dia mengamati gerak kehidupan masyarakat yang dianggap itu kenyataan yang real yang dialami oleh manusia Indonesia yang tidak lagi dilebih-lebihkan. Kenyataan itu, realitas yang ada itu tidak dilebih-lebihkan, tidak dihiperbolkan ya demi sebuah spirit keindahan ya, yang menurut Sujoyono itu keindahan yang turistik ya. Tetapi dalam Persagi itu semangat berekspresi secara bebas ya, memang itu dalam rangka untuk mencapai suatu kebaruan tadi, novelty kalau dalam istilah seni rupa modern adalah dorongan-dorongan untuk mencapai sesuatu yang novelty ya, menggali satu yang baru. Karena kata-kata baru pada saat itu ya memang suatu kata-kata yang luar biasa mewah begitu ya. Kalau sekarang kan biasa saja, tapi dulu tahun-tahun itu ya orang menyebut baru itu adalah butuh suatu energi ya, pemikiran dan energi kreatif yang luar biasa untuk memperjuangkan suatu yang dianggap baru itu. Nah, kemudian yang menarik dalam konteks Persagi ya, karena semangatnya itu ingin mencari corak Indonesia baru ya, ini merupakan rentetan dari spirit kebangsaan ya, kebangsaan, keindonesiaan yang ingin segera melepaskan dari belenggu kolonial Belanda di atas bumi Hindia Belanda ini, yang kemudian disebut dengan Indonesia. Karena kata-kata Indonesia sekali lagi kan sudah mulai diperkenalkan terus, dimasifkan bahwa Hindia Belanda itu harus segera diganti namanya dengan sebutan baru yaitu Indonesia. Nah, kemudian dalam persepsi Persagi ya, kebaruan itu sebenarnya itu kan semangat dari seni rupa murni ya, di barat, fine art di situ, fine art yang spiritnya adalah justru antitesis dari applied art ya. Jadi visi kegunaan, visi fungsi ya, visi kontekstualisasi dari kesenian itu justru di seni rupa murni yang dalam hal ini adalah fine art itu tidak terlalu diperhatikan, karena memang dia prinsipnya adalah art for art sake. Ya, sementara Persagi justru seni itu dikontekstualisasikan dengan situasi zaman, terutama untuk gagasan-gagasan menuju Indonesia merdeka. Sebenarnya suatu pergerakan yang akumulatif terus yang memperkokoh gagasan bagaimana menjadi bangsa yang merdeka itu, yang memang itu juga berelasi dengan semangat Soekarno juga yang sudah mulai dikenal luas tentang pidato-pidatonya yang kemudian juga dijadikan satu
parameter oleh pemerintah Hindia Belanda, dan itu menjadi satu isu politik yang mengemuka saat itu. Nah, pada sesi selanjutnya saya akan eksplorasi terus Persagi, kira-kira sampai 2 kali untuk menjelaskan Persagi ini. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.